say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nahdiatul Fadila dengan NIM 23018030 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan membahas materi pengantar kewirausahaan selanjutnya, yaitu manajemen pengelolaan usaha. Manajemen pengelolaan usaha merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa konsep dasar yang bisa dilakukan oleh para calon wirausahawan. Konsep-konsep dasar tersebut ada 4. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga ada penggerakan, yang keempat itu ada pengendalian. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Perencanaan adalah langkah pertama dan kunci dalam mengelola sebuah usaha. Dalam konteks kewirausahaan, perencanaan ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, tujuan dan strategi, yaitu merumuskan tujuan jangka pendek, menengah, dan juga panjang untuk usaha kita. Misalnya, tujuan untuk 3,5 tahun ke depan dalam membangun bisnis kita. Yang kedua, itu ada rencana kerja, yaitu mengembangkan rencana kerja yang mencakup langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Ini bisa termasuk penjadwalan, alokasi sumber daya, dan strategi pemasaran. Yang ketiga itu ada analisis alternatif, yaitu menganalisis berbagai alternatif dan kemungkinan untuk mencapai tujuan, serta menilai resiko dan juga keuntungan dari setiap alternatif. Contoh konkret dari perencanaan ini adalah saat kita merencanakan strategi pemasaran untuk produk kita. Kita memikirkan target pasar, harga, promosi, dan juga distribusi yang akan kita lakukan untuk mencapai penjualan yang diinginkan. Yang kedua ada organizing atau mengorganisasi. Setelah merencanakan, langkah selanjutnya adalah mengorganisasi struktur dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini meliputi 1. Struktur organisasi, yaitu menentukan hierarki dan bagaimana tugas serta tanggung jawab didistribusikan di dalam organisasi kita. Yang kedua adalah pengelompokan tugas, yaitu menyusun tugas-tugas sesuai dengan keahlian spesialisasi masing-masing individu atau tim dalam organisasi kita. Yang ketiga, itu ada delegasi, yaitu memberikan wewenang dan juga tanggung jawab kepada orang-orang yang tepat sesuai dengan peran dan kemampuan mereka. Misalnya, dalam mengorganisasi tim penjualan kita harus memastikan setiap anggota tim memiliki peran yang jelas dan juga sesuai dengan keahlian mereka. Seperti misalnya seorang ahli pemasaran digital bertanggung jawab atas kampanye online. Yang ketiga, actuating atau penggerakan. Tahap ini berfokus pada menggerakkan orang-orang dan juga sumber daya yang telah diorganisasi untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Ini meliputi 1. Motivasi, yaitu memberikan motivasi dan insentif kepada tim atau karyawan untuk bekerja dengan semangat dan juga kreativitas. Yang kedua ada pengawasan kinerja, yaitu memantau kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan standar yang telah ditetapkan itu tercapai. Yang ketiga ada koordinasi, yaitu mengorganisasikan aktivitas dan tugas antara berbagai bagian atau tim dalam organisasi untuk mencapai keselarasan dalam pencapaian tujuan.
Eh, Sebagai contohnya, kita sebagai pemilik usaha harus menggerakkan tim penjualan kita dengan memberikan insentif yang sesuai seperti bonus penjualan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada controlling atau pengendalian. Tahap ini adalah tahap terakhir di mana pengendalian atau pengawasan itu dilakukan terhadap proses dan juga hasil untuk memastikan bahwa rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya itu tercapai dan juga memperbaiki jika terdapat ketidaksesuaian. Ini meliputi yang pertama monitoring kinerja, yaitu memantau kinerja dan hasil secara rutin menggunakan metrik dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, evaluasi, yaitu melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan strategi yang telah dilakukan, serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, itu ada perbaikan berkelanjutan, yaitu mengambil langkah-langkah perbaikan berdasarkan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Misalnya, setelah meluncurkan kampanye pemasaran, kita melakukan pengawasan terhadap kinerja kampanye tersebut berdasarkan data penjualan dan respon pelanggan. Lalu, membuat perbaikan pada strategi pemasaran jika diperlukan. Melalui 4 konsep dasar ini, manajemen pengelolaan keuangan membantu organisasi untuk merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, dan juga mengendalikan kegiatan mereka dengan efektif. Ini juga membantu memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal dan juga tujuan bisa dapat dicapai dengan sukses. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dalam materi manajemen pengelolaan usaha. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau ketidakjelasan dalam menjelaskan materi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.